Kita sudah memasuki akhir daripada bulan suci Ramadan, di mana kita sedang masuk di fase Ibn Minana, dimerdekakan dari api neraka. Maka salah satu doa yang kita panjatkan di akhir-akhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rasa kasih sayang kepada kita semua, dan tentunya masih ada kesempatan kita untuk bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan akhir yang baik, dengan akhir yang benar-benar maksimal. Ya Allah, mu'alif qulubina nafa'an Allah quluban amtina syahna wa qalban tani kita dunia itu menjadi semuanya kita jadi ya Allah kita jadi kita jadi kita siapa sekali beliau bagian alim yang sulit dan yang sangat beliau tidak tidak saya beliau tidak bisa Ibrahim Hamid kita sebentar masa beberapa dalam beliau sekolah Nabi Muhammad Muhammad bin Nasib wajani asadi nabi hadis buka Cilangkap, khususan Al-Ustaz Mamun Ibnu, Al-Ustaz Marzuki bin Kaimun, Al-Ustaz Mahdi bin Marzuki, Al-Ustaz Haji Wangsa bin Rahmin, Al-Ustaz Haji Abdul Hamid bin Mamun, Al-Ustaz Hamdan bin Mamun, Al-Ustaz Muhammad Nur bin Hamdan, Al-Ustaz Haji Ilyas bin Jam, Al-Ustaz Haji Mustafa Al-Bahar Al-Maqdis bin Al-Ustaz Haji Husin bin Abdullah Al-Haji Kamu, Al-Ustaz Abdul Barak bin Haji Naman, Al-Ustaz Abdul Rashid bin Al-Ustaz Andi bin Al-Ustaz Al-Ustaz bin Al-Ustaz Haji Sahib bin Haji Asad, Al-Ustaz Haji Muhammad Makbul bin Haji Asmuni, Al-Ustaz Saman bin Haji Kadra, Al-Ustaz Sanusi bin Hasan, Al-Ustaz Ya Allah Haji Nasruddin bin Haji Ilyas, wa usulihim wa fuqaihim wa namin basairihim wa man kubira fi hawalaihim ilfillahu warhamhu wa anfi wa'ahu wa jalurahum rawdah min jadul jinan wa jami'i abarina wa ummahatina wa kitabina wa kibulina wa mana'ahu hukukan alaina wa faradhahu lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bani, bab menjelaskan perkara yang sebangsa 4 bagian. Bihi sab'atun walas wasalasuna mau'izatan. Di dalam bab ini ada 37 nasihat. Samaniyatul akhbaru, yang 7 adalah hadis-hadis baginda Rasul. Wal baqi, adapun sisanya asarun. Asar itu adalah perkataan dari para sahabat. Al-maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasul, annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul berkata, li Abi Dzar, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wasmu
bin Junadah. Nama daripada Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundab bin Junadah. Apa perkataan baginda Rasul kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadid as-safinata, perbaharuilah as-safinata pada perahu. Ya, ibarat orang Cilacap dandanilah, perbaharuilah perahu. Kenapa? Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu adalah dalam. Ya, jadi perbaikilah perahu, bahwasannya lautan itu cukup dalam. Ini bahasa kiasan, bahasa kinayah, ya, bahasa sindiran. Perbaikilah perahumu karena laut dalam. Maksudnya ahsin aniyata, perbaikilah niatmu fi kulli ma ta'ti, di dalam setiap perkara yang kau lakukan, wa tadharrab, dan perkara yang kau tinggalkan. Liyahsulalaka, agar supaya hasil bagimu al-ajru wan najatu, yaitu pahala, agar kau berhasil mendapatkan pahala dan mendapatkan keselamatan. Dari mana? Min adzabillahi, dari siksanya Allah Ta'ala. Perbaharui perahumu, ya, perbaharui niatmu. Ini sama yang tulisan di belakang saya, ya, anak santri santren kita ngambil judul sulit, ya. Gimana bacanya? Saatnya upgrade iman dan takwa. Ini pas banget. Bagaimana keimanan dan ketakwaan kita harus terus kita tingkatkan, harus terus kita perbarui. Ya, identik dengan kata-kata jadi sabina fa innal bahra amik, perbaharuilah perahumu karena lautan itu dalam. Maksudnya perbaiki niatmu di dalam setiap perkara yang kau lakukan dan perkara yang kau tinggalkan. Perkara yang kita lakukan tentunya imtisalul awamir, semua perkara yang diperintahkan oleh Allah. Puasa kita perbaiki niatnya yang benar. Sholat kita perbaiki yang benar, ya. Jadi tajdidun niat dalam bahasa lain. Tajdidun niat itu artinya memperbaharui niat. Niatnya apa, ya? Kemarin mungkin kita niatnya ke masjid karena takut sama Pak RT. Nah, sekarang kita sudah ubah. Ya, kita niatnya adalah lillahi ta'ala. Apa yang selalu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah. Nah, itu namanya kita suruh memperbaiki dan meninggalkan perkara yang harus kita tinggalkan. Kita meninggalkan karena memang benar-benar kita taat kepada Allah, karena kita memang takut kepada Allah, bukan niat meninggalkan karena hal-hal lain. Itulah yang harus kita perbaharui. Jadi niatnya diperbaharui. Ibarat kata dulunya karena apa, jadi dunia kita perbaharui niat kita, dan kita kuatkan lagi niat kita, bahwasanya ya kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita dibangkitkan dari kematian, hidup yang kedua, ya, hidup yang kedua. Ada hidup pertama, ada hidup kedua, tapi mati hanya satu kali. Ya, mati kita hanya satu kali. Kapan? Ketika kita ada di dunia kita mati.
setelah itu dibangkitkan lagi dan tidak mati lagi. Abadal abidin, selama-lamanya. Kalau kita berada di surga, maka selama-lamanya kita di surga. Selama ada iman di hati kita, pasti kita masuk surga. Pasti, ya, tidak bisa tidak. Walaupun iman kita seberat biji sawi, ya, pasti kita masuk surga. Namun yang perlu dipikirkan, laundryan ini lama atau tidak. Apa yang kita kerjakan dari mulai kita balik sampai kita meninggal, nah itulah yang akan menjadi hisab kita. Apakah laundry kiloan, apakah laundry mingguan, apakah laundry express atau super express, atau bahkan enggak di laundry yang kuluna dana diri bisa, ya kan? Jadi kan Nabi berdoa, ya, masukkanlah hambaku sepertiga dari hambaku yang kuluna dana diri. Ini yang benar-benar super-supernya sampai langsung. Kalau bahasa orang Jawa nyelonong baik, ya, nyelonong baik ke surga, nggak diaruh-aruh, bisa lancar, mizan lancar, langsung masuk surga. Nah ini, jadi kehidupan kita dari mulai balik sampai kita mati itu adalah miniatur besok di kehidupan akhir. Oleh itulah Bapak-bapak sekalian, Bu, para ibu jamaah, selama ada iman di hati kita pasti surga. Tapi kalau tidak ada iman, abadan abidin, ya, orang mukmin akan selamanya di surga, ya, orang kafir akan selamanya di neraka. Itulah hukum. Maka dalam hidup kita Allah cuma kasih pilihan dua, antara wa'dun dan wa'idun. Wa'dun adalah janji Allah. Apa janji Allah? Surga. Wa'idun ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Neraka. Dan ada dua pilihan. Apakah wa'dun yang kita dapat, apakah wa'idun yang kita peroleh? Itu kita harus renungkan. Dan tidak ada kata telat. Ya, selama kita mau bertobat, kata Allah, kata baginda Rasul, atta ibu, ya, atta ibu minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang mau bertobat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak pernah punya dosa. Tuh kelebihan maha memaafkannya Allah, ya, samudra maafnya Allah luas. Makanya Nabi mengatakan tidak ada dosa yang tak terampuni walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, ya, tapi kamu mau bertobat akan diampuni oleh Allah selain musyrik. Kalau musyrik itu tidak ada. Nah, oleh karena itu bapak-bapak jangan ada bahasa pemuda dua kali pasrah. Tidak boleh, harus tetap bertobat. Tiap hari kita bertobat. Makanya baginda Rasul mengajarkan kalau Rasulullah saja pagi dan sore itu tidak pernah lepas istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal Rasulullah manusia yang tak punya dosa, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu ataupun yang nggak punya dosa aja, baginda Rasul masih istighfar. Ini apa? Litasrek. Litasrek itu apa Bapak Ibu? Mengajarkan.
artinya begitu. Itu kalau diambil pakai ilmu sehat. Rasul saja masih istighfar, kenapa kita tidak? Itu ilmu sehat. Kalau ilmu nggak sehat, alias ilmu sengket, dan cuma istighfar, cuma nabi, cuma bukan nabi. Nah ini rada PH namanya. Ya ilmu PH. Selama kita Rasul saja yang maka punya dosa istighfar, ilokan. Nah itu orang bilang ilokan, kita bangga. Istighfarlah, tidak ada. Ya punya Allah, dosa itu banyak pada berdoa, berterserah. Nggak boleh, itu namanya putus asa. Putus asa itu haram. Dan jangan ilokong begini di mana kita ada istilah begitu. Dan ya, yang pertama kita harus memperbaharui perahu kita karena laut sangat dalam. Maka dan menulis surat siapa Imam Umar al-Faruq, ya Imam Umar al-Faruq menulis surat ila Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa tulisannya? Man khalasat, barang siapa yang bersih. Apa niatku? Niatnya man. Barang siapa yang niatnya bersih, Allah ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan mencukupi antara dirinya dan manusia. Ya, jadi khalisah niat, membersihkan niat. Bagaimana kita bersih niat kita, tidak mengharapkan apa-apa. Ketika kita memberi kepada orang, tidak ada harapan apa-apa kecuali kita menjalankan perintah Allah, baik kepada sesama. Wakata Salim ibnu Abdullah ibnu Umar al-Khattab ila Umar ibnu Abdul Aziz, bahwasanya Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ikram, ketahuilah ya Umar, wahai Umar, maka ketahuilah anna aunallahi lil abdi bi qudrati niyati, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hamba bi qadri niyati, dengan sekadar niatnya. Paman khalasat niyatuhu, apabila niatnya bersih, tamat, maka sempurna apa aunullahi ta'ala, pertolongan Allah terhadapnya. Semakin murni niat kita kepada Allah,